Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini saya dimasakti sama guru kita Bapak Haji Syaifullah. Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, gimana kabarnya Abi? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa guys. Oke, episode hari ini kita akan bahas mengenai tentang ibadah haji Abi. Alhamdulillah ya. Rukun Islam yang kelima Abi ya? Yang kelima Yang kelima ya. Haji, Abi maaf mau nanya Abi tentang ibadah haji Bi. Iya. Apa sih Bi yang dimaksud dengan ibadah haji Bi, apa sih Bi? Jadi ibadah haji secara definisi itu adalah menyengaja ya, dengan sengaja kita. Nah, secara syariah itu dengan sengaja untuk mendatangi Baitullah. Iya, jadi mendatangi Baitullah itu dengan tentu ada beberapa syarat ya, terutama ya, bukan hanya aman di jalannya juga, tapi memang harta juga mempengaruhi, terutama biaya. Kan lumayan untuk ibadah haji itu kan lumayan gede juga, biayanya besar gitu ya. Apalagi jaraknya juga jauh, jadi harus benar-benar dari mental, keilmuannya juga. Jadi kesana juga kita bukan hanya sekedar jalan-jalan ritual ibadah, tapi harus sesuai dengan rukun dan syaratnya ibadah haji seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Abi, ibadah haji ini kan hukum Islam yang kelima. Iya, betul. Wajib ya. Wajib bagi yang bagaimana Bi? Ya, jadi walillahi 'alan nasu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memajukan manusia, terutama yang mungkin kaum muslimin. Ya, man istata'a ilaihi sabilah, yang mampu. Nah, kategori mampu di sini bukan hanya sekedar harta. Kenapa dibilang bukan hanya sekedar harta ataupun biaya? Banyak orang kaya ya, miliarder, sering bolak-balik ke Singapura ataupun keliling dunia itu sering. Tapi ketika berbicara tentang masalah ke Mekah ataupun ibadah haji, mereka tidak pernah melaksanakan dengan alasannya kesibukan lah, karena itu urusan kerjaan. Nah, jadi walillahi 'alan nasu di sini adalah ketika Allah sudah memberikan leluasa. Bukan hanya biaya saja, tapi memang sudah ada qadarullah, ketentuan Allah, takdir Allah. Bahkan orang ya, nenek-nenek yang tidak punya pekerjaan, ketika Allah sudah mengundangnya, sudah memanggilnya ke Baitullah, kun payakun, beliau bisa berangkat ke Baitullah. Baitullah seperti itu. Jadi ketika kita berbicara masalah haji, yakin Allah yang mempunyai cara. Cara. Jadi banyak cara. Tahdus bin Nikmah Al-Fakir sendiri ya, waktu tahun 2011 bisa berangkat haji dengan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, bahkan semua biaya apapun itu ditanggung oleh tiga orang, istri sama almarhum ibu, sekarang udah jadi almarhum, 3 orang itu Tahdus bin Nikmah. Jadi ketika berbicara tentang masalah haji, subhanallah ya, karena memang di sini ini adalah satu ritual yang sangat dahsyat. Ke Baitullah, kita berkunjung ke Baitullah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW, seperti itu. Jadi bukan orang kaya itu tidak bisa menjamin harta banyak, tidak bisa menjamin bisa ke Baitullah, tapi itu undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa kalau Allah sudah mengundangnya, seperti itu. Masya Allah. Oke guys, luar biasa dari Abi. Jadi orang kayak pun belum tentu mampu Bi ya. Iya, betul. Jadi betul-betul undangan dari Allah Bi ya. Undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak mampu pun bisa berangkat dengan izin Allah Bi ya. Walaupun orang secara kasat mata miskin ya, makan pas-pasan, tapi ketika Allah sudah mengundangnya, kun payakun, tidak ada yang susah menurut Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Oke guys, luar biasa dari Abi pencerahannya tentang sedikit tentang ibadah haji ya. Itu baru di awal, belum ke dalam lagi. Iya. Abi, misalkan nih kita udah niat pengen ibadah haji nih, pengen ibadah banget, pengen berangkat ke tanah Mekah gitu ya, ibadah haji. Pas mau berangkat tiba-tiba sakit Bi. Udah sebulan nih mau berangkat nih, sakit. Terus nggak jadi berangkat tuh gimana Bi? Ya, kalau untuk itu niat itu sudah sampai ya. Sudah sampai, bahkan insya Allah diberikan pahala haji seperti itu. Walaupun jadi atau tidak, nanti kan ada tertunda atau gimana. Kalau memang sakitnya parah sampai beberapa tahun mungkin tertunda. Tapi mungkin kalau misalnya tahun depan bisa berangkat lagi. Tapi intinya ketika kita sudah niat bahkan mau berangkat ke Baitullah, di tengah jalan ataupun memang kita lagi sakit atau kena sakit atau gimana, niat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala haji kita. Seperti itu. Dan perlu juga diketahui bahwa al-hajjul mabrur laisa lahum jazaa'un ilal jannah, subhanallah. Haji yang mabrur pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Masya Allah. Nah, Abi tadi menarik ya tentang haji mabrur, Bi. Iya, betul. Haji mabrur itu yang kayak gimana sih, Bi? Nah, jadi haji mabrur itu adalah contoh ya,
Ciri-ciri haji yang mabrur adalah ketika kita sebelum berangkat, misalnya kita masih di tanah air sebelum berangkat, sholat kita masih tertunda-tunda, misalnya johor sholat, asar enggak, terus biasanya yang mau berangkat itu pelit, nggak mau sodako. Nah, ciri-ciri orang haji yang mabrur itu ketika pulang dari ibadah haji, sholatnya tambah rajin, ditambah sunnah dan sebagainya, berjamaahnya, ya. Itu ciri-ciri, salah satu ciri hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang namanya haji mabrur. Yang tadinya pelit, ya, merege hese. Nah, seperti itu. Ketika sudah pulang haji semakin dermawan. Semakin dermawan itu salah satu ciri orang yang hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ada perubahan-perubahan ke yang hal-hal yang positif lah, seperti itu. Itu yang namanya haji mabrur, seperti itu. Masya Allah. Oke guys, itu haji mabrur. Jadi lebih baik biar ya, lebih baik kalau punya ibadah juga biar ibadahnya itu seperti itu. Masya Allah. Bi, kalau langkah-langkah nih supaya kita bisa ibadah haji, seperti apa Bi langkahnya? Ya, langkah-langkah seperti apa sih mungkin ya? Pertama adalah niat ya, niat kita yang kuat. Karena innamal a'malu binniyat, setiap perkara pun tergantung kepada niat. Kalau kita niat kuat untuk ibadah haji, ya insya Allah Allah memberikan jalan, ya. Nah, sesudah itu, sudah niat tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, seperti itu. Karena sesudah itu tentu ya, dari niat berdoa tentu ada hal yang memang harus kita laksanakan, yaitu kita berdaftar ya. Daftar. Kalau tanpa daftar sampai kapanpun kita tidak akan dipanggil. Nah, seperti itu. Kita berobat pun misalnya pagi-pagi kita ke dokter ya. Tanpa daftar sampai sore pun kita tidak akan dipanggil, seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus kita laksanakan. Selain kita niat yang kuat, berdoa juga kita daftar. Nah, daftar. Mungkin kalau di daftar ini kan langsung ke Kemenag ya, di setiap daerah. Nah, seperti itu. Karena kan haji yang diurusnya adalah haji reguler, biasanya reguler ya. Cuma mungkin waktu dari pendaftaran sampai berangkat mungkin agak lama, tapi nggak apa-apa, melatih kesabaran kita seperti itu. Jadi intinya kita adalah mendaftar. Ya. Langkah awalnya adalah kita buka rekening dulu. Rekening haji namanya. Rekening haji ke bank syariah. Hanya bank syariah sekarang yang menerima rekening haji. Kalau bank konvensional nggak ada. Nggak bisa. Tahun 2014 sudah nggak bisa, harus ke syariah semuanya. Ada seperti itu. Jadi langkah awalnya kita buka rekening haji dulu ke bank syariah, kemudian kita sesudah punya rekening tentunya ada syarat yang kedua adalah kita membayar porsi haji, antrian seperti itu. Berapa jumlahnya? Kurang lebih 25 juta. Nah, itu biayanya untuk mendapatkan nomor antrian ini, nomor porsi. Nah, seperti itu. Langkah kedua baru kita ke Kemenag. Nah, di Kemenag baru kita nunggu antrian. Nah, seperti itu langkah-langkah seperti itu. Oke guys. Ya, udah jelas guys ya. Jadi langkah-langkah buat naik haji yang pertama kita niat dulu, yang untuk berdoa, yang ketiga daftar. Daftar pun ada porsi haji biasanya. Ya, betul, haji seperti itu. Porsi haji. Oke, luar biasa guys. Abi, haji kan udah haji ada umroh nih. Nah, itu yang lebih didahulukan Bi, haji dulu atau umroh dulu Bi? Nah, pertanyaan yang luar biasa yang jadi fenomena sekarang ini nih. Apakah kita harus berhaji dulu atau berumroh dulu? Nah, kalau berbicara tentang masalah hukum, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, kita prioritaskan untuk berhaji dulu. Haji dulu. Nah, tapi sementara fenomena di Indonesia untuk berangkat haji itu puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun, 15 tahun. Baru berangkat. Nah, ketika berbicara mana dulu sih yang dilaksanakan, tentu kita utamakan adalah haji dulu. Nah, sesudah haji kita dengan lihat sikon ya, situasi kondisi kita, adapun yang umur misalnya, kita ketika umur sudah 65 tahun kita daftar haji, mungkin bisa berangkat ketika usia 80 atau 90 tahun kalau sehat. Betul. Nah, ada kita melaksanakan, yaitu bisa untuk melaksanakan ibadah umroh. Boleh. Iya, boleh umroh. Apa perbedaan antara haji dan umroh? Sebetulnya itu tidak terlalu jauh ya. Antara haji dan umroh itu tidak terlalu jauh, cuman kalau ada haji
adalah ketika wukuf di padang Arafah. Wukuf pada Arafah haji. Wukuf di padang Arafah. Al-hajj Arafatun. Haji itu berwukuf di padang Arafah ataupun berdiam diri tanggal 9 di padang Arafah. Itu yang haji. Kedua adalah melempar jumroh. Lempar jumroh. Ya? Jumroh yang 3 ya. Aqabah wala usta. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan hanya itu aja. Ketika tawaf sa'i, tahallul itu sama dengan haji dan umroh. Cuman berbedanya antara haji dan umroh, kalau haji ada wukuf di padang Arafah sama lempar jumroh, kalau umroh tidak ada. Oh, nggak ada ya, karena untuk umroh itu niat untuk berumroh, terus tawaf sama sa'i, tahallul beres. Itu umroh. Ya? Umroh. Kalau haji kan ada beberapa tahapan, karena jadinya haji itu adalah ketika wukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Seperti itu. Ya. Oke, luar biasa pencerahan dari Abi Syaifullah. Masya Allah ilmunya ya, buat teman-teman semua nih yang mau berangkat haji bisa disimak, juga bisa daftar ya? Iya, bisa, boleh. Ya Bi ya? Iya, boleh. Di bawah ini Bi ya? Oh, teman-teman mau berangkat haji, silakan daftar. Iya. Di mana Bi? Bisa langsung aja ke sekretariat di Majelis Ta'lim Miftahul Jannah ya, Majelis Ta'lim Miftahul Jannah di sini ya, di sini ya, Majelis Miftahul Jannah bisa langsung kontak ke nomor WA ataupun nomor telepon 0895 7027 65973 seperti itu. Ya. Dan kalau memang bagi yang rajin ya, bisa dapat umroh gratis. Oh gitu. Iya. Itu gimana caranya Bi? Nah, caranya mungkin nanti kita bisa ngobrol langsung. Itu. Nah, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Betul. Asal kita niat yang kuat, ya, insya Allah seperti itu. Kan udah jelas sekali dari Abi Syaifullah ilmunya, terus cara daftar gimana, langsung aja di kontak aja tadi ya teman-teman semua. Oke, luar biasa nih. Bi, terkadang kan mau nanya lagi Bi. Iya. Terkadang Anda sudah pulang haji nih, tapi kelakuannya kok gitu aja atau malah makin parah Bi. Itu gimana sih? Kok bisa gitu Bi? Ya. Itu mungkin haji mabrut ya. Haji mabrut. Oh, bukan haji baru, bukan. Haji mabrut. Haji mabrut ya. Jadi kan kembali ya, ketika kita sudah pulang ke tanah suci, kita dalam keadaan bersih ya. Betul. Dalam keadaan bersih. Nah, nanti bisa kelihatan ketika kita sudah kembali lagi ke daerah kita masing-masing, terus bergaul dengan masyarakat, sosialisasi dengan masyarakat, itu bisa kelihatan mana hajinya yang diterima oleh Allah, mana yang enggak, seperti itu ya, ketahuan dari akhlaknya, tingkah lakunya, sebagainya. Kalau memang peningkatan ibadahnya lebih tinggi, lebih bagus, berarti itu haji mabrur. Kelihatan seperti itu aja. Iya, seperti itu. Kelihatan dari sikapnya. Nah, sikapnya seperti itu, perlakuannya itu, iya betul. Oke. Nah, Abi, ini kan saat ini kan lagi kondisi pandemi ini, Bi. Itu ibadah haji dan umrah dibuka nggak Bi di sana di Mekah itu? Sebetulnya dari awal pandemi pun di Mekah itu dibuka ya, untuk cuman terbatas dari jumlah, dan dari tahun 2020 itu yang hanya bisa melaksanakan umroh itu hanya orang Saudi asli. Kemarin seperti itu. Kemudian 2021 kemarin dibatasi warganya untuk jamaahnya, seperti itu. Masih ada pelaksanaan haji pun, cuman tadi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, gitu ya. Hanya syarat-syarat orang yang memang negatif ya, diteskan beberapa kali, PCR juga, terus juga divaksin. Nah, makanya untuk umroh juga pun sama seperti itu. Sama ya? Khusus untuk Indonesia sampai sekarang pun sebetulnya belum ada izin. Kenapa? Ya, karena beberapa ketentuan dari Saudi belum kita laksanakan, terutama masalah vaksin itu. Vaksin. Kan Saudi kemarin hanya menerima beberapa vaksin, sementara yang kita pakai awal itu kan di Indonesia vaksinnya vaksin Sinovac. Sinovac itu sebetulnya nggak diterima oleh Saudi. Seperti itu. Nah, kemarin ada kebijakan dari Saudi, boleh Sinovac 2 kali, tapi ditambah 1 lagi vaksin. Jadi 3 kali. Ya, 3 kali. Itu pun vaksinnya booster atau apa gitu, seperti itu. Dan yang sekarang diperjuangkan itu jangan sampai ada karantina. Karantina ketika pulang dan sebelum berangkat. Itu yang memberatkan jamaah sebetulnya. Kenapa? Tambah lagi biaya yang namanya karantina. Betul. Tambah lama, tambah biaya, seperti itu. Belum lagi prokes kesehatan sangat ketat, seperti itu. Itu yang dikeluhkan jamaah untuk saat ini, seperti itu. Oke.
Nah, kalau buat daftarnya Bi, masih dibuka apa di stop juga tuh kalau daftar hajinya? Sebetulnya kalau untuk haji sih setiap hari ya ada. Setiap hari buka Setiap terus? hari di Kementerian Agama juga setiap hari ada. Kemarin sih masih dibatasi ya, kalau sebelum pandemi itu kan hampir sehari 200 orang. Sekarang sih dibatasi sekitar 50 ya gitu seperti itu. Untuk intinya sih untuk daftar haji ataupun umroh masih berjalan normal. Dibuka terus ya? Dibuka terus ya seperti itu. Oke guys, jadi jelas banget ya dari Abi Saifullah, kalau buat daftar mah dibuka terus setiap hari, cuma dibatas Bi ya? Dibatas kuotanya, itu ya? kuotanya. Oke, tinggal hubungi aja Abi Saifullah di bawah ini nih. Kalau mau daftar silakan, boleh banget silakan teman-teman semua. Ya, baik buat Anda kaum muslimin dimanapun berada, bila Anda sudah mempunyai niat berhaji, mau haji reguler, mau haji khusus, silakan hubungi Majlis Ta'lim Miftahul Jannah di nomor 0895 7027 65973. Insya Allah menjadi haji yang mabrur. Dan kalau memang sudah niat umroh, secepatnya ada khusus gratis buat para pemirsa di manapun Anda berada. Syaratnya langsung aja 0859 7027 65973. Seperti itu. Luar biasa. Oke guys, bersama Abi Saifullah sudah sangat jelas Be tadi ya. Ya, alhamdulillah. Abi, terima kasih banyak Abi, terima kasih. Sama-sama. Juga tadi udah di caranya buat daftar haji. Amin. Teman-teman yang mau naik haji langsung aja hubungi Abi Saifullah. Siap. Jangan lupa support terus channel Dimas Sakti dengan cara subscribe, like, and share juga pastinya. Abi nanti boleh main lagi biar sini ya. Ya, siap. Terima kasih banyak teman-teman semua. Akhir kata saya Dimas Sakti bersama Abi Saifullah mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Haji Saifullah, pimpinan Majlis Miftahul Jannah mengucapkan selamat dan sukses untuk konten YouTube Dimas Sakti. Semoga kedepannya Dimas Sakti semakin jaya dan konten-kontennya diminati untuk umat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.